banyak kata. NU itu tadi saya dari UIN Wali Songo, terus kemudian rata-rata pengurus NU ini kan ya sarjananya ya sarjana agama semua, sarjana Syekhul Lillahi lahumul Fatihah. Jurusan Usuluddin Syekhul Fatihah ya. Ki Muzamil sarjana jurusan Syekhul Fatihah. Nah NU ini itu luar biasa. Apalagi Muhammadiyah sadar betul bahwa pesantren NU yang jumlahnya di Indonesia ini saat ini wonten kurang lebih 32.000 yang di bawah RMI. Sekarang Direktur Pontren itu namanya Profesor Dr. Ki Haji Waryono Abdul Ghafur. Kalau tanglet pas ketemu dengan Kendal ngaji bareng, Prof, sekarang pondok yang ada di bawah Kemenang ada berapa yang resmi? Ada 34.000-an sekian ya. Oh. Dari 34.000 itu berapa yang di bawah RMI, di bawah NU? Dari 34.000 ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, pondok pesantren itu yang di bawah NU ada 32.000. Ini rahasia aja ngomong ya. Rahasia 32.000. Nah berarti berapa persen ya? 34 itu kalau 32.000 pintar Pak Dokter itu. Lalu ini matematikanya bisa rapati pintar ya. 90 sekian persen, Masya Allah. 90% pondok pesantren di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. 90% lebih saya ulangi di bawah Nahdlatul Ulama. Nah ini 32.000 sebenarnya Pak Kiai ini tidak semua pondok itu. Fakta realnya lebih dari 32.000 pondok Kiai NU. Karena 32.000 itu sesungguhnya yang didaftarkan di Kemenang. Padahal Kiai NU itu sesungguhnya kadang ada yang punya pondok cabang 1, 2, 3, tapi tidak didaftarkan ke Kemenang. Kenapa? Karena kalau didaftarkan takut ketahuan istri muda, karena di pondok cabang ada istri muda. Takut ketahuan istri itu tua, karena di pondok cabangnya ada istri muda. Masya Allah. Jadi Pak ulama NU ini tidak khawatir. Dari mana? Selama panjenengan semua, selama para wali santri terus secara berkesinambungan mau menitipkan anaknya di pondok-pondok NU seperti Al-Ifqan ini, maka insya Allah kader-kader ulama di Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis. Allahumma amin. Nah, hadirin para rawuh, yang tadi saya katakan, ulama-ulama kita itu punya kemampuan mengkontekstualisasikan nas dengan realitas. Nek bahasane santri niku rabtun nusus bil waqi atau rabtun nusus bil maqasid. Rabtun nusus bil masalih, mengaitkan antara nas yang ada dalam Quran dengan apa yang ada di masyarakat, sehingga kemudian diterapkannya itu ngepas. Zaman dulu mungkin tidak boleh, zaman sekarang boleh. Kiai-kiai itu tidak takut. Inilah kelebihan kiai ulama Nahdlatul Ulama, sehingga tidak gampang dikit-dikit menganggap itu sesat, menganggap itu bid'ah. Hadirin, kalau nanti cerios bagaimana lenturnya, bagaimana hebatnya NU dalam menjawab masalah. Boleh apa tidak orang Islam itu takziah di rumahnya orang non-muslim? Ya boleh. Coba lihat itu kitab-kitab kafir. Loh kok cuma takziah, sholat aja boleh di rumahnya orang kafir. Nah itu yang ceritanya Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa itu mungkin sekarang ini cari kiai yang selengkap Mbah Bisri agak sulit. Kiai mubalek, penulis produktif, pengasuh pesantren, politisi ulung, pembicara hebat, itu Mbah Bisri Mustafa. Kalau tahu namanya Mbah Bisri itu dari ayah saya. Ayah saya bilang, zaman saya ini wong Mbah Bisri kuahnya, kata ayah saya. Saya tinggal di Jakarta tapi cerita, lah ya waduh kiai nulis produktif, bicaranya bagus tapi istiqomah mulai.
Nah itu kiai seperti Mbak Misri saya ceritakan, yang Mbak itu tidak kaku Mbak ketika menjawab realitas. Pernah Mbak Misri yang tinggal di Rembang didatangi oleh orang Cina yang ada di Lasem. Lasem kan daerah pecinan gitu, ke atas Cina nih. Ada yang bilang Lasem itu katanya kena iklan nih kiai. Asalnya bahasa Cina, bahasa Arab. Lasem asluhu lausem. Kulibatil wawu alifan fasoro Lasem. Benar orang gitu. Ada orang Cina dari Lasem datang ke rumah Mbak Misri. Kata orang Cina itu, sebut aja namanya Acong. Kata Acong, Mbah, bapak saya meninggal. Saya minta Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya di Lasem, mau sembahyang di rumah. Mbak Misri, pengalim yang NU. Oh iya Cong, nanti saya datang, kamu pulang dulu. Niku jawabnya Pak, nanti saya datang, saya sembahyang. Coba kalau bukan Kiai NU Pak, pasti jawabnya, oh nggak bisa. Kamu kafir Cong, lakum dinuhum. Walau kalau bicara jawabnya, jawab saya. Masih di sini kafir, di sini kafir. Mbak Bisri buat kamu pulang, nanti saya datang. Itu Mbak Bisri santri-santri di pondok kados mriki niku. Santri yang gede-gede dikumpulin sak mobil gitu. Cong. Ayo melu aku yo ring Lasem yuk engko sembayang dhuwure nang Lasem. Sembayang napa? Dhuwur. Satu mobil sampai Lasem. Begitu sampai Lasem. Hadirin sampai di rumahnya Acong tanya, Pak Acong, di mana saya bisa sembahyang? Oh di sini Pak Kiai, di sini. Pak Bisri sembahyang zuhur di situ, berjamaah sama muridnya. Itu Acong senangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Sampai bilang kamsia. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih berkenan sembahyang di rumah saya. Sembahyangnya khusus lagi, pakai rukuk, pakai sujud. 4 rakaat atau kira-kira sembahyang jenazah. Sembahyang apa? Zuhur. Nah saya mau tanya, sembahyang zuhur di rumahnya orang non muslim boleh apa tidak? Yang tidak boleh itu kan mensolati jenazahnya orang kafir. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kalian sholati orang non-muslim. Sholat jenazah yang tidak boleh. Tapi mensolati atau sholat di rumahnya orang non-muslim boleh. Nah, kenapa Mbak Bisri bisa begini? Nah, karena Mbak Bisri itu kororau hadirin sekali lagi di antara tipikal ulama-ulama NU yang luar biasa yang tahu menggunakan nas sesuai dengan realitas. Ini yang mahal. Saya ingin jelaskan semacam ini supaya panjenengan nanti bisa membedakan bedanya kiai sing NU karo sing bukan yang bukan NU. Yang sanadnya jelas, keilmuannya jelas, ngajinya lama dengan yang mohon maaf tidak lama. Itu Mbak Bisri. Hadirin, hari ini memang tantangan kita berat, ya, tantangan kita berat. Maka tadi saya sesungguhnya ingin menjelaskan pada kesempatan ini ya, sebuah apa yang saya tulis lama ini kitab ini mulai tulis lama. Kalau nulis ini tentang sebenarnya Mbah Buyut Allah, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tulis dalam satu terjemah atau kitab biografi. Di kitab ini saya menemukan bagaimana kehebatan ulama-ulama kita. Saya beri nama buku ini yang saya tulis dengan nama Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
Tuhfatul Qasi Waddani kalau diterjemahkan secara harfiah, hadiah buat orang jauh dan orang dekat. Tuhfah itu kan hadiah. Al-Qasi Waddani ailil Qasi Waddani. Maka kalau ingin memberi hadiah kitab ini pada siapa yang dekat dan jauh. Kadang-kadang saya ingin menulis judulnya selain Tuhfatul Qasi Waddani, saya beri judul juga bahaya dengan nama Tuhfatul Qarib wal Ba'id fi tarjamati sahibi marahlabi. Sama saja. Lah, di kitab ini saya jelaskan, saya semakin yakin kalau kita ini berilmu, ikut ulama-ulama NU sudah tepat. Karena ulama NU itu manhaj dan madhabnya lurus jelas. Dalam Bahar Muhdas saya buat beberapa bait ya tentang NU yang menurut saya manhaj dan madhabnya jelas. Manhaj ini pokok, madhab itu hasil dari manhaj. Manhaj itu metode berpikir, madhab itu hasilnya, produknya. Kalau dulu saya ngaji sama Mbah Yai Ma'ruf Amin, Pak di Kulon itu, wis jelasno sing gampang wong kuwi takon. Ahlus Sunnah wal Jamaah NU apa? NU itu ya thariqah atau manhajul fikri, cara berpikirnya NU, cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj, yang mengikuti manhaj pemikirannya ma'ana alaihi wa ashabi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Maka saya katakan Nahdlatul ulama wa manahiju wa tariqatuha fadkhul li nafasatiha waliji. Nahdlatul ulama wa tariqatuha, dan tariqahnya. Fadkhul li nafasatiha waliji, masuklah Anda karena keindahan tariqahnya Nahdlatul Ulama. Wa manahijuha wa madahibuha laisat fil masyi ala iwaji. Kenapa kita harus mengikuti NU? Karena manhaj dan madhab Nahdlatul Ulama tidaklah berjalan ala iwaji, dalam berjalan ini. Karena jelas. Dari mana saya sebutkan? Nah, ten mriki para rawuh saya menemukan, oh ternyata kiai-kiai NU dari zaman Mbah Hashim, kemudian Mbah Wahab, kemudian Mbah Bisri, semuanya itu sanadnya jelas ngikuti ulama-ulama di atasnya yang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya apa? Semarang ini termasuk gurune Mbah Hashim, termasuk gurune, malah termasuk gurune pendiri Muhammadiyah sekali, namanya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat satu kurun dengan Syekh Nawawi di Mekah, di bawahnya sedikit, di bawahnya Syekh Nawawi sedikit. Maka saya karena hormat saya sebut Mbah Soleh Darat itu dalam kitab saya ini, saya sebut Faidur Rahmani salihun mutarjimun lil kardini mu'athirun munsajimun. Faidur Rahmani, adapun kitab Faidur Rahman. Faidur Rahman itu kitab tafsir berbahasa Jawa pertama. Jauh sebelum Mbah Bisri nulis Al-Ibris, ternyata yang menulis tafsir pakai bahasa Jawa Mbah Soleh Darat. Kita tahu Mbah Soleh Darat yang Semarang paham, Mbah Soleh kan asalnya dari Mayong ya, kemudian tapi di darat sini dan makamnya di Putih di Berbutoh, ya kan? Nah, beliaulah yang menulis Faidur Rahman, kitab tafsir Faidur Rahman. Kitab ini ditulis lil Kartini, saya sebut untuk R.A. Kartini, mu'athirun munsajimun, yang luar biasa pengaruhnya. Mbah Soleh Darat satu kurun kalih nanti namanya Syekhona Khalil Bangkal.
Syekhona Khalil Bangkalan itu ngaos kali Syekh Nawawi di Mekah 20 tahun. Makanya santri-santri saat ini nih Bu, kayak kalau mikir kualitasnya kali ulama-ulama dulu bagaimana? Ya jauh Pak, jauh. Nah ulama dulu nih kados Syekhona Khalil Bangkalan. Sebelum berangkat ke Mekah, Syekhona Khalil Bangkalan itu pun ngaos jauh, utang di Langitan, termasuk di Cangaan Pasuruan, termasuk Syekhona Khalil ngaji teng Banyuwangi, teng Banyuwangi. Ternyata saya diberitahu dulu Syekhona Khalil sebelum ke Mekah ngaos teng mriki. Ya Allah, ngajinya ulama-ulama kita itu pendiri NU. Sudah alim di Jawa ini, keliling Jawa, Madura, Syekhona Khalil baru berangkat ke Mekah. Dan Mekah ngaos kali Syekh Nawawi niku muddata isrina sana selama 20 tahun. Orang mikir bilang lalu ngaji kok sampai 20 tahun dan Mekah mawon. Dan Indonesia ini pun 10 tahun langkung. Kayak apa alimnya? Bayangno putra putri dengan zaman saat ini tamat aliyah harus pingin rapi. Kalau yang laki-laki baru tamat pingin rapi. Maka ya memang jujur saja. Kalau kualitas keilmuan sekarang dengan dulu jauh. Syekhona Khalil Bangkalan di Mekah ngaji kali Syekh Nawawi pindah 20 tahun. Syekh Nawawi sendiri ngajinya jangan ditanya. Syekh Nawawi niku ten Indonesia ngaji 10 tahun, terus ten Mekah niku Mbah Yai. Dan kita niki para hadirin saya tulis di Mekah niku Syekh Nawawi dari umur 15 tahun ngaji sampai umur 45 tahun. Berarti ngajinya kita tahu 30 tahun di Mekahnya 30 tahun jadilah orang. Lah ulama-ulama yang ini ngajinya dari ulama-ulama semacam itu, termasuk ya Hasyim Asy'ari, termasuk ya Ahmad Dahlan. Makanya jadinya lah organisasi yang semacam ini. Thariqahnya jelas, manhajnya jelas, madhabnya jelas. Maka pandangan-pandangan NU jadilah pandangan yang moderat, yang tawassul, yang iktidal, berlaku adil, yang tawazun seimbang, dan tasamu orangnya nopo toleran. Saya dalam hal yang sederhana menggambarkan ciri ulama NU itu sekawan. Ini ciri nih. Kalau jenengan mau lihat kalau ulama NU cirinya sekawan ada 4. Pertama, menghargai perbedaan. Nomor 1. Pokoknya beda agama, beda suku, beda pilihan apa mawon, nek ulama NU niku pasti toleran. Kalau tadi di perjalanan ngobrol ningali Mbah Bet kali Mbah Haris Wasik, yang satu P3, yang satu nopo, bukan saya bilang ya, tapi bisa rukun dan itu NU. Lanjutnya ini kudu sakit dan itu santai mawon. Oh cuma masalah pilihan. Masa iya ada orang harus gara-gara pilihan partai ribut? Maka kalau niku teng NU termasuk yang bilang bebas wong NU pilih PKB oleh, milih P3 oleh, milih PDI oleh. Wong NU itu memang payung. Oh dulu saya Nawawi pernah mengatakan begini ya, kalau saya terjemahkan pakai bahasa kula. La ba'sa an takunu syafi'iyyatal madhhabi au hanabilatal madhhabi au hanafiyatal madhhab. Sampai mau ikut madhab Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Hambali boleh, Maliki boleh. Walakin la tatakallafu ja'lal Qur'an wal hadithi syafi'iyyah. Tapi jangan Anda paksa kalau Quran dan hadis seakan-akan tafsirannya harus mengikuti tafsiran madhab Syafi'i, tafsiran madhab Hanafi, tafsiran madhab Maliki dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena Quran itu lebih tinggi daripada pandangan-pandangan itu. Lah, NU nggih sami, Pak. Kula niku nggih sanjang. Di mana-mana saya bilang, la ba'sa an takunu PKB-yatan. Orang masalah yang NU nyoblos PKB. Wa P3 iya. Napa? Nyoblos napa? La ba'sa an takunu PKB-yatan wa P3 iyatan.
wa nasdemiyatan wa PDIyatan, terserah. Walakin, tapi la tatakallafu, jangan pernah Anda berusaha ja'lanah tatal ulama tahtal PKB wa tahtal P3 wa tahtal PDI dan lain sebagainya. Jangan pernah Anda mencoba menjadikan Nahdlatul Ulama di bawah PKB, PDI, P3, partai-partai lain. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama jauh lebih besar dari semua partai itu. Nah, terus apa benar? Nah, coba kalau tidak percaya, mana ada partai di Indonesia lah yang bisa mengumpulkan massa seperti kemarin itu Harlah sampai jalan tol macet. Kata panitia ini jumlahnya 2,5 juta ya yang hadir. Tapi kalau tiang Madura ditawar, tiang Madura itu senangnya, wah jangan 2,5 juta lah, katanya 2.300.000 lah. Yang orang datang ke Sidoarjo dengan biayanya sendiri. Yang Masya Allah saking cintanya masyarakat sama NU, kalau soal Gus Ali Masyuri sehari sesudah acara itu kata Kiai Masyuri, warga Sidoarjo itu menyiapkan makanan. Nah, itu di sekitar GOR dikumpulkan itu 1,5 juta porsi. Itu yang dilaporkan. Itu betapa besarnya itu. Sehingga pada hari itu saya dengar orang dari mana-mana, pokoknya yang sampai GOR berkah orang sing kalir. Sing kaliran kan sing kena macet kayak Gus Subhan. Yang kemudian tidak bisa masuk 12 malam. Itu NU. Nah ini saudara-saudara Nahdlatul Ulama. Jadi menghargai biasa makan. Ini kalau ada orang baperan, orang kok milih PKB baper, milih P3 baper, berarti orang ini tuh duduk NU tenanan. Nah NU tenanan biasa mawon. Beda partai itu nopo biasa. Dan memang sebaiknya begitu. Orang NU itu biar ada di mana-mana supaya bisa mewarnai, bisa mengarahkan, memberikan taujihat di PKB, di P3 dan di mana-mana. Nah, tencorok dulu. Walaupun saya sendiri memang bukan orang partai, tapi saya membiarkan. Gue sampai menang ini. Kalau niku nek wonten kenalan itu sajang kali kula. Pak, kula niku ten mriki Pak. Bos, bagus kata saya. Nah, makanya kalau ada orang kok masih baperan sama orang yang berbeda, berarti NU-nya belum betul-betul kuat. Ada orang jatuh di jalan kecelakaan masih pakai ditanya, udah Bu, maaf sampean Islam apa bukan Pak? Alhamdulillah Islam. Serius. Islamnya NU atau Muhammadiyah? NU Pak. Benar. NU ini PKB apa P3? PKB ini PKB Bapak bagian sopo. Yang belum mati Pak. Nah, niki menghargai perbedaan. Kedua, menurut saya nih dalam catatan belum niki prinsip NU yang sangat indah itu adalah NU itu menghargai kearifan lokal dan budaya lokal. Nah, kearifan lokal, budaya lokal NU itu pasti menghargai tradisi apapun. Nah, coba makanya kiai-kiai NU hanya kiai NU yang bisa itu khataman kados Tebetar Rejo, ono Jatilan, ono segala macam dibiarkan kiai NU. Sebab apa? Ya karena NU melihat itu bagian dari proses. Setelah saya tarik ke atas, kalau niku maos kan kitab Ihya, di kitab Ihya itu menarik dalam bab ada butoam. Itu ternyata yang namanya Imam Ghazali pernah membahas tentang makan pakai tangan. Ini kan ada Pak Dokter. Kata Imam Ghazali lo makan pakai tangan itu kata Imam Ghazali memang ya sunnah Nabi, tapi itu sunnah hadiah sebenarnya. Sunnah yang terkait dengan kearifan lokal. Karena memang Nabi itu yang dimakan korma. Nabi dan sahabat jarang makan pakai sendok atau pisau atau garpu seperti orang Romawi dan Persia, kata Imam Ghazali, karena jenis makanannya. Makanan orang Arab itu kormo
untuk ibu terus ya. Mukor ya nganggo tangan. Makanya Nabi makannya pakai tangan. Anda kalau mau mengikuti Kanjeng Nabi makan pakai tangan bisa. Sunnah Rasul. Kalau kene mak meniku memang kudu ngangge tangan, saya pakai tangan. Pecel lele, kali sambel, kowe nek nganggo tangan, Pak. Tapi nek soto Semarang nganggo tangan terus piye? Kemudian orang makan kok memaksakan kaya konco-konco sebelah itu. Makan bakso, makan soto kok nganggo tangan. Sunnah Rasul. Oh, ya sampeyan ora paham berarti. Enggak paham kearifan lokal. Kan gitu kan? Itu kemudian kata Imam Ghazali, maka Anda bisa mengkiaskan pada yang lain. Oh, disinilah pantas ulama-ulama kita, karena yang dibaca kitab-kitab yang hebat-hebat. Maka alhamdulillah, kalau niku hari ini termasuk yang banyak keliling dari pengurus NU ke seluruh Indonesia, itu terus bakalan banyak. Tapi dari situ saya senang. Jadi kalau katanya klaim warga NU itu sekarang ini sekitar ada 140 juta. NU itu saat ini Indonesia 140 juta. Dalam survei orang ditanya sampai NU Pak. Sampai Islamnya NU apa Muhammadiyah apa persis NU. Itu katanya ini dalam survei 140 juta. Sehingga NU niku Bapak Ibu katanya 140 juta. Termasuk sing nang Pasar Johar nek Jumatan ora sembahyang ngakune nggih NU. Nek poso mboten poso ngakune napa? NU. Waktu ditanya sampai Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. Kok ora poso Ramadan? Belum dapat hidayah. Padahal yang ada itu. Waktu ditanya, "Lu kenapa kok sampean kok ngakunya NU?" Memang Kiai NU enak. Mbah Ubed, Mbah Haris itu tidak gampang mengkafirkan saya, tidak menerakakan saya. Walaupun saya di bulan Ramadan masih belum puasa, walaupun saya sholat dangdek, kadang sembahyang, kadang boten. Itulah enak-enak Kiai. Nah, ternyata nopo para hadirin, Kiai NU sangat menghargai kearifan lokal. Kalau klinik, kalau niku nek ningali NU di satu daerah sederhana baik, dari Aceh sampai Papua. Nek subuh niku kuno, berarti nopo? NU, masjid kuno NU. Kedua selawatan, niku mawon saya ukurane. Kalau puji-pujian selawatan NU. Ten Lombok niku wonten selawatan NU pakai bahasa Lombok. Sampai saya hafal. Yang Lombok hebat. Saya mikir kok ten Jawa kok enggak ada ya. Ini kalau PWNU Jawa Tengah bikin hebat Ki Muzamil. Coba cari orang yang bisa ngarang semacam ini. Karena di Lombok Mbah Yai, ini jadi selawatan masyarakat Lombok. Begitu diajak ngomong semua bisa. Karena di masjid musola jadi selawatan wajib. Bahasanya gini, saya masih ingat. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, hendeku jelagama, sampai ku tanah tama. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, hendeku jerakama, sampai ku tamak tanah. Saya tanya sama Tuan Guru Baku waktu saya ke sana, artinya apa itu Tuan Guru? Oh, itu artinya begini. Nahdlatul ulama adalah pusaka alim ulama. Pusaka itu warisan alim ulama. Saya tidak akan melepaskan NU. Saya akan terus mengikuti Nahdlatul Ulama sampai saya mati dikubur di bawah. Belum nangis. Ini selawatan ten NTB. Saya yakin mungkin Allah walaupun baru pulang dari NTB, jangan-jangan belum hafal selawatan ini. Ini baru pulang dari NTB, PDP pakai itu. Dan saya hebat sekali. Siapa yang mengarang? Yang mengarang adalah kiai yang pertama kali mempopulerkan NU di NTB, namanya Ki Haji Soleh Hambali. Kalau kau berpikir Mbak, kalau kemudian di setiap daerah punya kearifan lokal, terutama terkait NU selawatan atau NU pakai bahasa Jawa,
Kalau di sini kan yang masyhur selawatan Habib Syekh ya. Ijo ijo benderane NU. Lah niku sama. Lah saya kalau dengar semacam itu, NU. Ukurannya selawatan, ukurannya kunut, ukurannya ana muludan, ukurannya rajaban. Kedua, yang menarik, NU itu di Indonesia sesuai dengan kearifan lokalnya akan menghargai tadi selawatan. Saya sering cerita kemana-mana. Kalau niku kalau di Papua itu dengar selawatan lagunya khas Papua. Apuse kokon daun itu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul. Lagu iso dikali ngono. Tapi apa jenenge ini jajane tak kayak ora ketemu ya. Tapi ya sudahlah. Tapi ini orang-orang ahli arut banyak yang protes, jangan begitulah. Wong selawatan di lagu macam-macam. Kalau sampai nanti di Padang itu selawatan itu ya orang-orang mengira Padang itu katanya mayoritas Muhammadiyah. Saya bilang tidak. Sumatera Barat itu Muhammadiyah adanya di perkotaan. Tapi kalau sudah di Pasaman Barat, Darmas Raya, NU. Dari mana tahunya? Tahunya dari tradisi torekohnya. Torekohnya di sana kuat. Tradisi pesantrennya kuat, termasuk selawatannya. Cuma kalau di sana selawatannya ayam belape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini yang bisa begini hanya ulama-ulama NU yang menghargai kearifan lokal, adat dan budaya. Maka selama KKNU masih ada, insya Allah budaya di Indonesia akan tetap terjaga. Nah, ketiga, ciri moderatnya ulama NU, manhaj NU ini saya sebut NU itu kiainya mengajarkan kepada masyarakatnya, warganya, cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Anikum NU ini Bapak Ibu dengan jumlah 140 juta. Niku pantes itu mendamel negara piyambak. Kalau di luar negeri, di Arab nih 140 juta itu sudah jadi 4 sampai 5 negara. Tapi kenapa Nahdlatul Ulama tetap setia dengan NKRI? Ini kalau ada acara kaderisasi atau NU kumpul, pasti yang ditanyakan kan siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila. Itu orang itu mikir, lo kok bisa organisasi sebesar organisasi Anda, nih kata ulama-ulama luar negeri, kok bisa begitu taat sama NKRI, tidak bikin negara sendiri. Kalau di luar negeri, di Timur Tengah pun double negara sendiri. Ternyata saya tarik ke atas sejak dulu NU lewat para muasisnya, lewat para masyayikhnya. Di buku ini saya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani sudah menanamkan yang namanya al-wataniyah, gharsul wataniyah, cinta pada tanah air. Sama saja. Kalau sudah insya Allah Indonesianya bagus, dengan sendirinya umat Islamnya bagus. Kalau umat Islamnya bagus, insya Allah dengan sendirinya warga NU-nya juga akan bagus. Maka NU salah satu yang membuat kenapa sekarang bisa 1 abad bisa bagus, ya karena NU itu istiqomah dalam 2 hal. Pertama, istiqomah dalam menjaga agamanya lewat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, NU istiqomah menjaga tanah airnya dan negaranya. Hadirin para rawuh yang dimuliakan Allah, ini PWNU Jawa Tengah sudah meluncurkan TV namanya Jagat TV. Nah, tolong nanti kita dukung
Semoga insya Allah di Jawa Tengah ini masyarakatnya bisa menonton Jagat TV ini, itu milik NU. Supaya tadi, kalau sekarang mau tidak mau di masa yang disebut al-asrul raqmi, era digital, orang sudah memang ngaji mawon sekarang online lewat TV. Sekarang kalau boleh ada pilihan, wes betul sakit ngaji langsung karena kendaraannya jauh, kondisinya lain-lain sebagainya, banyak halangan. Bagaimana kalau kami mau ngaji lewat para masyayikh NU? Saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini untuk masyarakat Jawa Tengah, tontonlah Jagat TV. Ini TV resmi, media resmi yang dimiliki oleh pengurus wilayah NU Jawa Tengah. Jadi penting. Nanti di sini kemudian ada pengajian-pengajian rutin para masyayikh, ada ceramah-ceramah NU yang bisa memberikan pencerahan. Kita doakan supaya nanti masyarakat kita, anak-anak kita tidak salah arah karena ngajinya tetap berarah. Tidak terasa sampun jam 12 nih. Kalau niki sesungguhnya agak sedikit muskilah di perut saya sejak 3 hari lalu. Semoga bisa diterima soal saya di pondok ini, ya. Dan saya doakan insya Allah para kiai, dan kita doakan juga Mbah Yai Haris Sodako, Mbah Ubaidullah Sodako, para pengasuh dan keluarga besarnya diparingi panjang umur, Allahumma amin, diparingi sehat, bisa terus mengayomi, mengajarkan masyarakat kita yang memang masih kita butuhkan ilmu-ilmu beliau, dan sampai saat ini terutama di Jawa Tengah ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allah Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa kharabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nukhdha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal huda ja'ana wal wafa. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa iyyahum min hurrasid din wa min adh-dhakirin wal madhkurin, hafidina lil Qur'anil azim, mumarisi sunnatin nabiyil karim dzil khuluqil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillah rabbil